Hai, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, seperti biasa kita masih bertemu kembali ya di readingan tarot. Nah, kali ini tema kartunya, dia yang tulus mencintai kamu. Ya. Di sini tidak difokuskan untuk seseorang, tetapi ini adalah kita mencoba untuk menarik energi. Siapa sih sebenarnya yang benar-benar kayak tulus mencintai kamu? Mungkin dari ciri-cirinya, terus dari sikapnya ke kamu. Nah, dari tarikan energi ini nanti kamu akan bisa tahu siapa sih dia. Mungkin saja dia adalah seorang yang terdekat dengan kamu saat ini, atau yang sudah no contact dengan kamu, kayak gitu. Ini kan energinya random banget, jadi mohon disikapi dengan bijak setiap perkataan yang kusampaikan. Semoga bisa menghibur kalian ya. Oke, kita ambil dari sisi positifnya, kita hempaskan energi negatifnya. Oke, kita lihat yuk. Seorang yang benar-benar mencintai kamu di sini, ya. Oke. Fokus, siapakah dia? Ya, mungkin kalian udah saling mengenal satu sama lain tentunya. Ya. Oke. Kita ready ya. Seorang yang benar-benar punya perasaan yang tulus sama kamunya. Aku melihat di sini di kartu The King of Wands. Ya, secara karakter dia seorang mungkin feminim independent juga, terus seorang maskulin ya, yang punya prinsip yang cukup tegas. Dia tidak mudah goyah, keras hati, intinya dia keras kepala ya. Bisa jadi kalau seorang cewek yang kamu tunjukkan dia sedikit ego ya, mungkin dia sensitif sama kamunya, dia punya karakter yang seperti itu. Dan di sini aku lihat sebenarnya yang benar-benar kayak sayang sama kamu gitu ya, mungkin berharap ada hubungan yang lebih ke depannya dengan kamu ya. Dari karakternya aku lihat seperti itu. Oke, dan di sini di Nine of Swords. Nah, aku melihat antara kamu dengan dia ini sebenarnya udah enggak asing lagi. Ya, di Nine of Swords ini antara kamu dengan dia ini saling memikirkan. Jadi sebenarnya seseorang ini terus ya berpikir tentang kamu. Ya, mungkin kalian sudah punya kedekatan emosional yang cukup intens yang aku lihat ya. Jadi dia tidak jauh-jauh dari circle kamu. Ya, aku lebih melihat seseorang ini punya koneksi yang cukup kuat. Ya, mungkin dari feeling dia ke kamunya gitu. Terus dari kamu sendiri juga, intinya selalu mikirin seseorang ini. Ya. Kita tarik energinya yang benar-benar tulus mencintai kamu. Six of Pentacles. Oke, mungkin kamu ini ada beberapa orang yang datang ya. Mungkin kamu deket ya dengan beberapa orang lah di sini aku lihat. Ya, cuman di sini kamu sebenarnya udah ngerasa ya seseorang ini ada yang memperlakukan kamu sebenarnya secara istimewa gitu ya. Mungkin memberikan perhatian yang lebih gitu ya ke kamunya. Terus di sini dia selalu mencoba untuk memberikan kamu support yang aku lihatnya. Ada yang benar-benar pengen menunjukkan gitu ya perasaannya ke kamu, sebenarnya itu ada ya. Dan kamu sebenarnya kayak begini loh, yang ngelihat dia ini seorang yang perhatian ke kamu gitu ya. Terus mungkin soal waktu dia juga cukup loyal ke kamunya
ya, bukan masalah waktu saja, tapi dia mengekspresikan perasaannya ke kamu itu udah sering, ya. Mungkin karena di sini kamu udah ada yang punya pasangan, aku lihatnya gitu, tapi dia masih tetap kayak mencoba mendekati kamu, ya, di Nine of Cup, ya, menawarkan satu hubungan yang cukup serius sih, aku lihat, ya. Mungkin dari niatnya dia kayak gitu, ya. Dan di Nine of Cup ini sebenarnya yang aku lihat di sini antara kamu dengan dia ada yang udah membangun ikatan, ya, ikatan. Mungkin ini dalam hubungan asmara, ya, kalian itu udah terkoneksi udah lama gitu, ya. Inilah seseorang yang benar-benar mencintai kamu. Aku lihatnya dia selalu hadir di setiap hari kamu gitu. Ada yang seperti ini, karena ini energinya random, aku minta tolong ke kalian gitu, ya, untuk bisa nempatin situasi kalian di mana gitu, ya. Di sini ini adalah pasangan kamu sendiri, aku lihat, ya. Ada dari pasangan kamu sendiri yang memang benar-benar tulus mencintai kamu, ya. Dan kamu mungkin bisa juga merasakan kehadiran dari orang lain, ya, yang mencoba untuk memberikan kamu perhatian lebih, ya. Bisa jadi dia ini adalah teman dekat, atau di sini kamu sebenarnya udah tahu dia ada rasa, ya, tapi nggak berani ngungkapin. Aku lihat ada seseorang yang punya perasaan spesial tapi nggak berani ngungkapin ke kamu. Dia punya cinta yang tulus. Apakah ini sahabat kamu kayak gitu, ya. Tetapi di sini dia perlakuannya itu gitu loh, tidak seperti teman tetapi melebihi kayak gitu, ya, sayangnya ke kamu gitu, tidak seperti teman pada umumnya, ya, tapi ada treatment yang dia lakukan atau dia berikan ke kamu gitu, ya, dari perhatian, mungkin memberikan kamu hadiah kayak gitu. Oke, ada yang teman tapi mesra gitu, ya. Dia mempunyai perasaan yang spesial sama kamunya. Mungkin ini adalah rasa yang tulus. Ngerti mungkin posisi kamu udah ada pasangan atau dia yang udah ada pasangan. Ini energi kadang kok bolak-balik, ya. Oke. Dan aku melihat beberapa dari kalian ini ada yang memikirkan seseorang di Nine of Swords ini, ya. Kamu sayang sama dia, sama seseorang ini, tapi kalian itu ngerasa cinta itu bertepuk sebelah tangan. Kamu yang berjuang dan dia ini sedikit aku bilang slow, ya, slow ke kamunya. Tetapi dibalik sikap slow yang dia tunjukkan bukan berarti dia tidak memiliki rasa ke kamu yang aku lihat, tapi lebih kepada dia jual mahal gitu. Aku bilang belak-belakan, ya, dia sedikit ambil kontrol, ya, biar tidak terlihat mungkin dia bucin ke kamu gitu, ya. Jadi ada yang suka sama kamu, ya, cinta, ya, punya perasaan tulus ke kamunya. Kamu udah memperjuangin dia, tapi di sini hasilnya masih belum memuaskan kamu gitu, ya, belum berpihak sama kamu, ya. Tapi seorang ini dengan diamnya dia menyimpan perasaan yang dalam. Aku melihat dia ini diam bukan berarti nggak sayang, tetapi dia diliputi oleh egonya dia sendiri kayak gitu, ya. Mungkin dia merasa punya value yang tinggi daripada kamu kayak gitu. Ada rasa angkuh dan sombong yang kulihat, ya, dari dalam dirinya, yang dimana mungkin selama ini bukan dia yang harus berjuang atau mengekspresikan perasaan, tetapi dia lebih dikejar, ya. Kalau menurut aku sih, kalau ada pasangan kamu yang seperti ini, ya, mintanya dikejar terus, lebih baik kamu berikan treatment berhenti sebentar, ya. Kadangkala
ya, biar kamu nggak nabrak hatimu sakit ya, atau kamu nggak disepelekan gitu. Ada waktunya kalian harus berhenti gitu ya, sejenak ya, bukan berarti stuck ya. Itu kita nanti akan bisa melihat ya, setiap hari kamu hadir kayak gitu ya, nelponin dia, ngasih perhatian, sekali-sekali cobalah diam. Seseorang itu akan merasa kehilangan, akan mencari tahu kenapa kamu diam. Kalau seandainya di waktu sehari dia nggak juga ngubungin kamu ketika kamu diam, coba beberapa hari ya. Kalau dia memang peduli sama kamu, memang benar-benar sayang, dia akan mencari tahu ya, bagaimana keadaanmu. Mungkin setidaknya melihat story kamu kayak gitu, atau nanya kabar. Pasti ada rasa kangen di hatinya yang dia rasakan ketika tanpa kehadiran kamu ya. Oke. Karena yang sebenarnya ya, tidak ada yang merasa kuat ya di sini ketika tidak mendengar kabar atau tidak ada kabar dari seseorang yang dia cintai ya. Jika kebetulan pasanganmu di sini ya, tidak ada kabar kamu, dia santai-santai aja ya, berarti bisa jadi kemungkinan ya, dia ini tidak begitu ya, ada perasaan ingin memperjuangkan kamu kayak gitu. Bukan saya bikin kamu down, tapi kamu harus melihat konteksnya biar nggak dibohongin terus gitu ya. Ketika saya reading seperti ini, bukan saya menurunkan semangat kalian untuk bersama dengan seseorang yang lagi diperjuangin, bukan, tapi saya lebih pingin kalian itu melihat konteksnya ini bagaimana gitu, biar kalian itu nggak memperjuangkan seseorang yang nggak pantas kayak gitu ya. Kalian tuh harus bahagia kayak gitu, walaupun sebenarnya bahagia itu kan mungkin kalau kalian ini mencintai seseorang gitu, terus diperjuangin gitu, nggak ada kabar, ini pasti kalian gelisah kayak gitu. Tapi semuanya harus dicoba gitu ya. Oke. Divide of Cup. Nah, oke. Jauh di lubuk hati seseorang, kamu ini ada tempat yang spesial banget aku lihat ya. Dia ini ya, memang sudah lama kayak mungkin punya salah gitu ya, punya salah sama kamu ya. Di sini kayak ada beban berat yang dia rasakan ya. Untuk saat ini aku lihatnya begitu, dia punya beban berat soal hubungan ya dengan kamu ya. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan yang kulihat di sini lebih khilafnya menghadirkan seseorang ya ketika masih bersama dengan kamu ya. Di Five of Cup ini mungkin hubungan ini sudah ada jeda ya, atau problem. Nah, terlihatlah dia di sini menyesali ya. Kalau seandainya dia tidak menduakan kamu atau di sini tidak membohongimu, mungkin saat ini hubungan kalian akan baik-baik saja. Itulah yang dia pikirkan tentang kamu ya. Ternyata dia salah, sudah mencari seseorang yang maksudnya yang lebih ya, menurut dia, ini menurut dia gitu ya, menurut pandangan dia, menurut ekspektasi dia, tetapi tidak sampai. Pada akhirnya dia akan mendapatkan suatu pengkhianatan yang dimana pernah dia lakuin ke kamu gitu ya. Nah, disinilah dia sadar kenapa dia itu begitu tidak baik ya sikapnya ke kamu ya, kenapa dia mengabaikan, bahkan pergi tak ada kabar ya. Aku melihat ada seseorang yang jauh di sana ini ada rasa penyesalan
karena udah ngelakuin sesuatu yang gak baik ke kamunya. Ya, mungkin ninggalin tanpa kabar, atau di sini dia seenaknya bersama dengan seseorang yang lain ketika masih ada hubungan dengan kamu. Ya, oke. Berbicara tentang karma, ya, aku lihat memang banyak yang sudah berlaku. Dari beberapa yang mungkin menonton video saya ini, doa-doa yang kalian langitkan tentang perasaan sakit untuk seseorang, sepertinya itu lagi berjalan, lagi berproses, ya. Jika memang sudah ada kabar, kalian beruntung mendengar satu kabar dari seseorang yang pernah membuatmu sakit di sini, atau Tuhan benar-benar memperlihatkan di hadapan kamu bagaimana keadaannya. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memaafkan, walaupun itu mungkin sulit, ya. Oke, di Three of Pentacles, dia selalu mensupport kamu kok. Ya, seorang yang benar-benar tulus mencintaimu ini, punya cinta yang tulus, dia selalu mensupport kamu. Aku lihatnya begitu. Ya, di Three of Pentacles, bisa dibilang dia sebenarnya serius. Ini adalah pasangan kamu, ya. Mungkin sulit untuk mendapatkan hatimu karena kamu banyak kepedihan dari luka di masa lalu, tetapi dia bisa menaklukkan itu semua dari kesabarannya, intinya dari ketelatenan dia, ya, untuk memperjuangin kamu atau meyakinkan hatimu di sini. Pada akhirnya kamu percaya bahwa dia tidak ada niat untuk menyakitimu. Ya, kamu bisa membuka hati dengan seseorang ini yang aku lihat. Ya, jadi hubungannya aku lihat ini lebih baik gitu ya, dari hari yang kemarin, terus dari masa lalu kamu gitu. Semoga kalian berjodoh di sini ya. Aku lihat ada dari Pisces, terus dari Gemini ada, dari Virgo, Leo, ya, dan si Scorpio. Aku melihat ada, ya, energi jodoh mungkin ya untuk kalian di sini. Oke. Kita akan melihat lagi, ya. As of Swords. Nah, di sini ada seorang yang baru aku lihat di kehidupan kamu. Mungkin ini akan membantu kamu untuk membalut lukamu. Ya, ketika kamu membutuhkan sandaran untuk sekedar kamu melepas penat, ya, di saat kamu butuh rumah, di saat kamu ingin berkeluh kesah, ya. Di As of Swords ini aku lihat kamu sebenarnya udah menemukan seseorang yang tulus itu, ya. Entah kamu sadari atau enggak, atau di sini bercampur dengan perasaan khawatir, takut terulang lagi di masa yang lalu, ya, ketika kamu menyerahkan semua hatimu kepada dia, tetapi ternyata yang di sana tidak sesuai seperti apa yang kamu mau. Jadi ada rasa takut dan was-was yang terlihat di kamunya. Kalau saran aku, kamu jangan menarik energi di masa lalu lagi ya. Karena setiap orang baru yang datang, mereka bukanlah penjahat yang ingin intinya merobek hatimu. Kamu gak boleh kayak menghakimi mereka yang datang, ya. Jadi memaafkan masa lalumu itu juga kunci kedamaian untuk kehidupan hubungan kamu ke depan. Mau orang baru ataupun orang lama. Ketika orang lama kamu mau berdamai dengannya dan memaafkan, berarti ada penerimaan satu sama lain. Ada cinta yang besar di antara kamu dengan dia. Itu jawabannya. Oke? Jadi dia ini sebenarnya yang selalu kayak gitu ya, yang ada untuk kamu,
Dan di sini nggak jauh ya dari kamu seorang yang tulus itu. Udah kamu rasain energinya. Biarkan energi itu mengalir dengan natural ya, tanpa harus memakai satu drama. Karena aku lihat seseorang ini tulus. Dia lembut, pembawaannya kalem ya, aku lihatnya. Oke, kita lanjutkan. Kali ini seorang yang tulus. Wow, aku lihatnya dia ini orangnya smart ya, dia pinter banget mengambil hati kamu ya, aku lihatnya. Dia pinter memahami perasaan kamu. Jadi kamu harus tahu, seseorang yang memang benar-benar ingin bersama dengan kamu, tertarik untuk menjalin hubungan yang lebih serius, dia akan mencoba menjadi versi seperti apa yang kamu inginkan. Dan aku lihat sih cerdas ya, seorang ini cukup pintar untuk mengambil hati kamu ya. Dan tidak banyak konflik yang kalian hadapi di sini. Dia mampu meyakinkan bahwa seseorang yang dia inginkan saat ini dan ke depan itu adalah kamu ya. Aku lihatnya sih lebih, dia ini pengen kamu itu tenang ya, tenang, tidak tantrum ketika dia telat ngasih kamu kabar kayak gitu. Ada ketulusan dari seseorang yang selalu mencoba untuk memahami kamu ya. Apakah ini satu kebetulan? Aku lihat sih ini secara logika juga ya, bukan secara pembacaan kartu tarot. Secara logika juga, seseorang yang sayang sama kamunya pasti akan berusaha. Yang penting dia tidak ego. Kalau dia ego, mintanya diperjuangin, ini yang bikin kamu susah ya. Nah, oke. Ada yang menanti kamu ya, ini menanti jawaban. Nah, bukan kamu aja yang menanti jawaban, tetapi seseorang ini juga menunggu kamu ya. Saya tidak tahu serumit apa hubungan kalian berdua saat ini ya, apa yang menjadi penghalang sehingga kamu dan dia kayak belum ada penyatuan ya. Dia punya tekad yang kuat untuk menunggumu ya. Di sini dia punya keyakinan, makanya dia mau menunggu ya, entah sampai kapan dia akan nungguin kamu, karena dia punya feeling juga ya, kamu menginginkan dia. Ayo, mungkin di sini ketika aku membacakan energi ini, kamu akan tahu gitu siapa seseorang ini sebenarnya yang lagi nungguin kamu. Mungkin udah pernah dia ucapkan sepatah dua patah kata tentang penantian ini. Kamu belum bisa menjawab yang aku lihat ya. Belum bisa memberikan satu statement iya atau tidak. Kita jalani aja dulu. Itu adalah kata-kata yang mungkin dia ucapin atau yang kamu sendiri yang ucapin itu ke dia. Oke? Six of Cups. Seseorang dari cerita masa lalumu ya, mungkin ingin kembali ya, aku lihatnya ya di Six of Cups ini ya. Tapi kamu gak ada kepercayaan lagi untuk dia ya. Mungkinkah dia berubah ketika kemarin sempat menorehkan luka? Dan aku tidak menyalahkan dari kamunya yang tidak mau menerima dia ya. Biar bagaimanapun dia pernah intinya mencoba melukai ya, melukai kamu. Terus di sini intinya kayak udah membuat mental kamu gak karuan kayak gitu. Mungkin posisi kamu atau situasimu saat ini lagi dalam keadaan bahagia dan kesadaran ya, sudah bertumbuh dalam dirimu. Ketika kesadaranmu tumbuh, kamu yakin ya bahwa yang menjadi pilihanmu tidak bersama dengan dia lagi ya, karena kamu nggak mau mengulangi satu kesalahan yang berulang gitu ya, sekali dua kali gitu. Dia udah nyakitin kamu ya, tapi di sini mungkin ada
apa ya, aku lihatnya lebih perasaan yang tumbuh ya. Perasaan yang tumbuh itu mungkin dia udah capek ya melakukan satu ketidakbaikan ya, dengan bermain dari A sampai B gitu kan, untuk hati tentunya ya. Mungkin jatuh pilihannya ke kamu ya. Mungkin kamu adalah seorang yang terbaik, yang dimana lebih baik intinya dari masa lalunya atau orang barunya ya. Ini aku lihat ada energi mantan yang mau minta balikan ke kamu ya. Kalau dia belum datang, mungkin segera akan datang. Oke. Four of Cup ya. Nah, diam-diam ya, ada yang memendam perasaan ke kamunya ini ya. Tapi dia selalu terlihat happy, dia terlihat bahagia ketika nggak ada kamu gitu ya. Bisa jadi dia ini adalah gebetanmu ya, pura-pura bahagia ketika jauh dari kamu. Walaupun sebenarnya ada rindu yang berteriak ya, yang kayak menyelubungi hatinya, terus kayak merancau pikirannya. Tahu nggak, di sini kamunya ini aku lebih melihat ada mungkin sebagian udah ngerasa kayak intuisi kalian tuh peka sebenarnya, bisa ngerasain dia lagi kangen sama kamu ya. Kamu bisa ngerasain di sini sebenarnya. Bahkan mungkin ada mimpi yang bertemu dengan dia. Intinya dia adalah seorang yang tulus gitu ya, mencoba selalu untuk apa ya, merasakan kehadiran kamu ya. Ada yang seperti itu ya. Mungkin sebagian dari mereka mencoba untuk melangitkan doa gitu ya, biar bisa bersama dengan kamu gitu ya. Kita kembalikan lagi kepada takdirnya. Karena itulah intinya yang lebih bijak kita menyerahkan kepada takdirnya, seperti apa antara kamu dengan seseorang yang lagi saling memikirkan saat ini ya. Oke. Ada yang terjebak dua pilihan ya. Terus di sini aku lihat seorang ini takut untuk hilang kontak dengan kamu. Ada yang seperti itu ya. Optimis ya. Ternyata ini ada beberapa energi yang akan kayak menjadi satu ini ya di kamunya, menjadi satu keyakinan. Ada seorang yang intens banget gitu kan, mencoba untuk selalu ada, profesional ya, seorang yang intens yang bisa menghargai kamu. Nah, ini kamu akan dapat ya, aku lihatnya kamu akan dapatkan energi ini ya dari seseorang yang mencintai kamu ya. Ada yang ngejar balik kamu ya. Terus di sini energinya pun kamu penuh dengan aura kebaikan gitu ya. Di sini ada planning dan action. Yang LDR mungkin akan mengambil satu keputusan yang benar dalam hubungan kalian berdua ya. Aku melihat ada satu hubungan yang udah nggak valid banget di sini ya. Kemungkinan ada yang bersama dengan orang baru ya, karena di sini udah nggak kuat dengan orang lama. Sepertinya dia toksik ya. Toksik ini adalah sesuatu yang tidak seimbang, itu namanya toksik ya. Kemarin ada tanya yang di komentar seperti apa toksik ya. Toksik itu adalah seorang pasangan yang tidak bisa mensupport pasangannya lagi. Dia tidak bisa menghargai pendapat pasangannya.
komunikasinya mau menang sendiri, itu ya. Dia keras hati, nggak bisa dinasehatin, tetapi nasihatnya minta didengerin, tuh ya, seperti itu kurang lebih ya. Itu sedikit ya menurutnya. Ini ada family, kamu akan ada yang melepas masa lajang ya. Jadi di penemuan ini ya, di penantian kamu, yang bisa aku bilang pibesnya kayak kamu itu bisa meraih impian kamu dalam menemukan seseorang ya, yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Walaupun lambat kayak pergerakannya di sini ya, energinya lambat, tapi pada akhirnya akan berujung kayak kebahagiaan gitu. Mungkin kamu akan kehilangan di sini hubungan yang lagi kamu bina, atau yang udah memang kamu mau lepas akan terlepas gitu. Memang ada satu pelepasan energi yang perlu kayak gitu ya, kamu lakukan dalam menemukan cinta sejatimu di true love. Aku melihat cinta sejati hadir ke dalam hidupmu ya, dari beberapa energi yang terlihat ini ya. Memang kalian ini akan banyak dipertemukan dengan seseorang yang baru ya. Tetapi aku lebih ngasih kalian wejangan, berhati-hati juga, karena seorang yang baru ini tidak semua bermaksud baik, bermaksud serius ya. Aku nggak menakuti, cuman di sini kamu ini aku lihat udah ini ya, udah bisa lah memilah dan memilih mana yang terbaik kayak gitu. Pada akhirnya kemenangannya di mana? Kamu menemukan seorang yang tepat, walaupun di dalam perjalanan kamu untuk menemukan seseorang yang kamu mau ini ya, sesuai dengan apa yang kamu idamkan ini, ada beberapa yang mencoba masuk tetapi dengan cara yang tidak baik atau tidak jujur, bahkan menyakiti. Tapi yakinlah, setiap apa yang kamu alami di sini itu kayak ada pembayaran karmanya. Kamu ikhlaskan, jadikan pelajaran untuk lebih hati-hati aja ya, menilai atau memilih seseorang untuk kamu bawa ya ke jenjang yang lebih serius. Karena pernikahan itu bukanlah satu mainan ya, apalagi dalam situasi yang tidak mudah menurut aku saat ini. Karena banyak sekali, mungkin ketika kalian mendapatkan pasangan A, tiba-tiba ada saja bayangan lewat ya, pasangan B yang mungkin lebih dari apalah yang menurut kalian spesial. Jadi salah satunya kalian harus ingat kenapa kalian jatuh cinta dulu kepada pasanganmu, apalagi yang udah menikah ini ya. Pasti ada hal baik ya, intinya yang membuat kalian memutuskan untuk bersama atau menerima satu hubungan ya dengan seseorang, siapapun itu ya, mau orang lama mau orang baru ya. Tapi kan sifat itu memang nggak langsung kelihatan, karakter itu nggak memang langsung kelihatan ya, karena tidak semua bisa membaca. Waktu yang akan menjelaskannya, memperlihatkannya. Oke, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Itu pesan saya. Ya, mau menikah, mau kalian ingin berpisah, kayak gitu. Oke? Cukup readingannya, semoga kalian merasa terhibur ya. Semoga bermanfaat wejangannya. Next time kita akan beromantika ya. Bernada puisi. Kali ini masih datar aja pembahasan tarot readingnya. Oke. Semoga selalu bahagia ya. Makasih yang udah temenin aku dari awal sampai akhir. Aku juga minta maaf untuk kalian yang belum sempat ku balas komentarnya ya. Semoga
kalian selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.